biasanya West Bandit tentunya sih bakal dapat keuntungan tersendiri. Cuman ini nih, Siren kenapa jadi di Bima Strip? Anda kangen Blue Zone gitu. Biasanya kan dia langsung jauh-jauh nih ke Sentosa, tapi kayaknya ada yang rindu Blue Zone. Rimo aja langsung pindah dan pertarungan akhirnya bertumpuk di early, yaitu di area Bima Strip. Ini dia meta Blue Zone kita di arah Bima Sakti Strip. Bakal ada perang juga di mana Kimmich bakal coba untuk mencari posisinya terlebih dahulu, memanfaatkan satu buah senjata yang gue rasa belum mau perang karena nggak punya face dan juga helm. Sementara itu di belakang masih ada Faki juga. Ahnaf udah kena tembak, kali ini masih ada United Rise yang juga perang dengan Giant Esports. Wow. Gak tahu di mana juga, tapi masih ada di Bima Sakti Strip untuk sejauh ini tanpa Unite. Berarti beberapa tim juga lagi perang. Kayak lagi panas banget nih gue lihat nih ya. Mereka mainnya perang semua. Tadi di kalah hari nggak dikasih napas, kita di Bermuda pun dikasih perang juga. Meta Blue Zone, Unite juga beberapa mendapatkan kill juga. Tapi ini 3 tim yang masih belum kill-killan. Nah, ada Unite yang udah membuka chrono juga. Tembakan langsung dengan sebuah spas, langsung menjatuhkan seorang Opal dari Giant Esports. Tinggal satu lagi Lee di kejauhan yang coba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Bakal coba diraskah oleh tim Unite karena Unite sudah mengamankan 2 poin eliminasi lagi. Yang seharusnya tinggal 1 orang dalam survivor itu Lee tersisa. Ya, Lee ngefront sih. Ini kenotis atau tidaknya masih jadi tanda tanya karena Lee bobo cantik di sana tuh. Kamu wait. Banyak kebuka juga, langsung ditembak aja. Ada chrono balasan dari Rice juga, tapi ternyata ini dia akhir untuk Lee tentunya. Langsung tumbang gitu aja oleh tim Unite. Ya, dan Giant Esports akhirnya harus ditumbangkan lebih dulu dibandingkan tim-tim lainnya. Akhirnya pertarungan yang sering terjadi di area Katulistiwa terpecahkan di mana Unite memang lagi panas-panasnya gitu. Unite lagi dalam posisi membara. Waduh, ini sangat lagi membara ya, karena emang bawaan mereka tadi juga mainnya tuh bener-bener garang banget. Apalagi Amora dengan sebuah pelontarnya tadi berapa orang ya kan, kena tembak sama dia langsung diratain juga. kill massal Ya. Itu langsung didapetin sama Amora. Jadi mereka emang lagi panas aja tuh dia Amora. Wow, Point ini kill dia Amora dari game nih. sebelumnya. 4 kill. Player of the match. Mantap nih, player of the match kita di match ketiga yaitu Amora. Tapi kalau kita ngebahas Unite yang memang performanya di match-match sebelumnya kurang baik, kini udah mulai memperbaiki dan ini tandanya mereka tuh banyak belajar sih menurut gua. Mereka banyak belajar, mereka banyak beradaptasi. So, ini ada pertarungan lagi nih Han. Masih di Bima Sakti Strip juga GRC yang masih nggak mau kalah juga dengan West Bandit yang bakal coba dikejar kali ini, mencoba membagi posisinya masing-masing. Namun Rimo sudah mensandra Elektra yang udah nggak bisa cabut. Udah kelihatan juga sama tim Rimo bakal coba dikejar lagi. GRC seharusnya ada kesempatan buat perang sama Rimo dan Elektranya akhirnya mendapatkan distraksi dari perang antara GRC dan Rimo. Akhirnya Elektranya bisa cabut. Nah kan, Benar. Elektranya bisa mengamankan posisi. Dan kalau ngomongin Elektra nih, gue ngucapin selamat ulang tahun cu. selamat ulang tahun untuk Elektra. Nih langsung GRC-nya bakal masuk nih Han. Gak sabar kayaknya dia. Iya nih, assalamualaikum, memang bakal masuk aja 1 orang dari Jersey. Udah berhasil di-knock dari itu Randy. Tinggal Excellent G dan juga Romi tersisa. Bakal tembakan lagi dengan sebuah double vectornya. Tapi Chrono juga diaktifkan. Bakal tembak lagi ke depan. Tapi Randy pun terjatuh kali ini. Sekali lagi udah di revive tapi nggak bisa gitu aja. Bakal dimajuin kah? Karena kita lihat karena Excellent juga udah terjatuh oleh pemain dari tim manakah ini NXL juga join to fight kah? Karena di sisi lain ada West Bandit yang juga kena serang oleh NXL. GRC belum kelar itu, ternyata Rimo Arjuna berhasil diratakan dengan cukup cepat oleh tim GRC. Dan NXL bakal jadi third party sih harusnya di CBR Massive. Dan kalau kita ngebahas fight atau pertarungan antara GRC dan Rimo, ini untuk kedua kalinya. Tadi di match pertama itu di area Clock Tower dan ya GRC menang lagi. Ini udah 2-0 sih untuk match day hari ini. Waduh, udah 5 kill ya dari GRC ya. Ini zona biru menjadi zona merah nampaknya karena peperangan terjadi bertubi-tubi. Tentunya karena NXL juga bakal coba untuk menjadi tamu berikutnya untuk tim GRC. Tembakan ke arah Cupai sang kapten bakal coba untuk bergerak dulu karena udah setengah darah sebelahnya ada zona merah, bener aja kan. Langsung dikasih zona merah sedikit. Tapi kita lihat udah tembakan juga dari Deadpool dan juga Sin. High ground di rumah kayu tentunya. Randy bakal coba untuk mencari perfect angle view. Kita Cupai bakal coba untuk mencari posisinya. Memflanking, nampaknya 3 orang sudah bersiap-siap di rumah L dan Cupai masih stay defensif tentunya di rumah Sabun. Nah, dan kita lihat di sini Romi ngamanin dan mulai lakukan split, dimana agak sedikit gagal ditembaki dan HP dari pemain-pemain dari GRC udah mulai terkuras sih. Dan ini dia bakal ditempurin, dibarbarkan saja. Kan kita lihat Sin bakal coba untuk melewati sebelah kanan, rotasi sebentar dulu bakal coba untuk di sandwich. Sin udah terjatuh, ditembak oleh seorang Romi kali ini. Masih ada pakawannya itu Deadpool yang coba untuk follow up kali 3 lawan 3. Tinggal Jar dan juga Cupai. GRC mulai membara, tembakan demi tembakan. Satu persatu harus jatuh, 3 Randy sendirian. Ternyata masih ada sang kapten
Kapten kita Cupai menyelamatkan kawan-kawannya. Wow, memang sih. Kalau emang jam terbang nggak pernah bohong sih teman-teman. Di sini ketenangan Cupai juga patut diacungi jempol. Dimana dia bisa mengcover teman-temannya dan juga nyelamatin dari kebinasaan sih. Karena hampir-hampir aja sih untuk NXL tereliminasi. Dan kita lihat di sini ada Bonafide nih Han. Bonafide yang bakal kena serang juga ini Eko loh. Beuh, Nyoi Bakara. Iya ini Eko loh, ini satu potnya loh. Kalau misalkan Bonafide bisa rata, kekejar nih. Aduh, granatnya berhasil memakan korban dan dijatuhkan. Masih ada Dir dan juga Fanzone bakal coba follow up dan Riku terlebih dahulu. Tapi tembakan dari Bonafide nampaknya cukup masuk damage-nya ke arah depan. Fanzone bakal coba mengalahkan Amor dan juga Merz. Artinya bakal lagi ada Dir harus tumbang. Tinggal ke di atas bakal coba diraska oleh Eko. Kali ini ada granat sekali lagi dari Merz yang disiapkan. Ferno ke atas dan itu dia. Satu persatu main dari Bonafide itu terjatuh. Tinggal Fanzone sendiri di arah bawah. Bakal tembak lagi tinggal Dir, ternyata tersisa AK masih bisa di revive. Udah sekarat banget. Mulai tertutup jalannya. Dimaju oleh Renbo. Bakal terjatuhkan sebelah double barrelnya dan tinggal AK sendirian. Yang tersisa di luar jendela. Rooftop menjadi tempat untuk menyelamatkan diri ya. Tapi AK ternyata berhasil untuk melarikan diri. Jatuh turun ke bawah. Udah mulai ketahuan lagi. Udah di UAV pula. Dan ternyata AK nampaknya gak begitu beruntung untuk hari ini. Iya, bakal dikejar sih UAP memang uns banget buat Eko. Ini jadi satu momen terbaik sih. Aduh, bakal jadi suatu hal yang sangat menarik karena Eko berhasil meratakan Bonafide kali ini. Iya, di posisi ke-9 berarti dia dapetin torehan sekitaran 2 poin ya kan. Oke, mantap 2 poin cuy untuk untuk match keempat ya kan. Bonafide dikembalikan sama tim yang memang menjadi pesaing terkuatnya di pot B. Waduh, wah dia bisa kejar sih. Tadi gap poinnya kan cuma 9. Ya 9. Dia rata di posisi ke-9. Lumayan. Ini kita masih punya 2 match lagi sih. Jadi deg-degan banget juga ternyata. 2 poin doang ya. Kan 0-1 2. Iya. Waduh. Ya dikit lah poinnya lah. Masih bisa kejar lah sama Eko. Misalkan Ekonya bisa buyah apalagi kali ini. Betul. Dengan 4 poin kill sekarang mereka ada di posisi ke-8. Masih bisa banget buat ngenyusul tim Bonafide. Dan kalau misalkan mereka bisa nyusul Bonafide hari ini, sebenarnya Eko tuh nggak perlu nyusul hari ini juga besok masih bisa nyusul kalau misalkan mereka masih ada di posisi kedua, ada Bonafide di posisi pertama gitu ya. Atau kebalikannya gitu, Eko yang pertama, Bonafide kedua masih ada susulan. Kecuali Bonafide itu pertama kali ini dapat 10 poin, Eko-nya itu ada di 3 atau di 4 itu pasti mereka bakal susah. Bakal bisa ngejar. Udah bintang pasti itu si Bonafide-nya. Kayaknya nggak bakal terjadi hal itu. Kalau misalnya Eko nih dapat 10 poin hari ini, kemudian Bonafide-nya dapetin 6 poin. Itu mereka dapat posisi yang mana bakal kebalik meskipun poin mereka sama di angka 92 poin. Ada poin difference-nya ya? Iya, poin difference Eko lebih gede dibanding tim Bonafide. Iya, betul. Dan satu-satunya hal yang memang dikasih posisi yang di bawah untuk Bonafide-nya kalau misalnya Eko pengen melenggang dengan sangat-sangat tenang gitu. Tapi kalau kita lihat dari tadi pertengahan untuk poin-poinnya, ya Bonafide masih di atas Eko sih di posisi keempat, sementara Eko berada di posisi ke-7. Oh, masih di atas Eko banget ya jadinya ya. Ya, kemudian di sini kita lihat juga Depila yang cukup mulai santuy ya lah mainnya kan. Iya, main santuy, tapi mereka dari Eko juga coba ngamanin Mars Electric karena zonanya cukup menarik juga dan unik. Kalau misalkan ini tarik ke arah, bisa ke Factory, bisa ke Mars Electric, bisa juga ke perbatasan antara Mars Electric mau nyebrang ke arah Pocinok. Itu bisa banget ntar zona terakhirnya kalau gue tebak ya. Iya, tapi ini aroma laut lebih kenceng kayaknya. Di laut sih ya, itu bakal keren banget kalau misalkan itu di laut ya kan. Zonanya kita lihat aja nanti ya, itu segimana uniknya zona yang bakal kita lihat. Tapi ada pergerakan dari tim The Pillars juga yang harusnya suaranya udah terdengar dari tim Eko yang coba mengamankan high groundnya juga di atas building. Nah ini dia. Kemudian kalau ini visionnya sudah dapat sih Eko, karena kita lihat di sini ya. Sono dong zonanya mental ya. Ya ampun sedih banget gue jadi Eko sih. Dan niat ngamanin zona malah ditinggal. Aduh mereka nggak beruntung ya. Nggak cukup beruntung, nampaknya Merz juga terjatuh kali ini oleh pemain dari The Pillar karena ada satu buah Baretta yang sangat menyakitkan dari seorang Segil. Dan ada Mai Putra juga bakal coba untuk maju ke depan dan ngeras sendirian, dimana Merz udah nggak bakal tertolong lagi karena posisinya itu nggak cukup aman untuk diselamatkan. Betul. Dan Ham juga sama teman-teman The Pillar langsung ngeras sih untuk ngabisin Eko. Ketahuan Rainbow-nya bakal coba dihajar. Udah ada Chrono juga diaktifkan. Rainbow bakal coba untuk berlari terlebih dahulu, tapi Vector terlalu jauh. Range untuk Ham kali ini. Kayak Rainbow bakal cukup aman juga. Damage-nya nggak begitu sakit diterima oleh Rainbow karena megangnya double Vector kali ini. Ditembak dengan satu aja. Segil lagi langsung mengen Merz aja yang tadi udah di Sandra.
Ya, dan kemudian ini dia satu glue yang sudah dipasang untuk bisa menahan pergerakan daripada Pilar. Rainbow pengen shotgun loh, bisa dibalikin sama Rainbow kali ini. Iya, Kalau misalkan ternyata kali ini Rainbow gak bisa balikin. Vector dari Ian akhirnya berhasil menjatuhkan seorang Rainbow. Tinggal satu orang lagi dari tim Echo, yaitu Amore. Tapi cukup jauh sih. Kalau misalnya menurut gua ini bakal aman untuk Amore bisa nyelamatin diri. Dan tadi itu adalah salah satu kekurangan dari double vector yang digunakan oleh pemain The Pillar, di mana range-nya itu akan mempersulit kalian ketika kalian ingin menembak pemain-pemain yang sudah ada di depan mata kalian meskipun open foil. Emang udah jauh banget emang, dan teman-teman yang di belakangnya juga nggak nembak gitu ya. Cuma ngasih pressure aja kalau Rainbow biar Rainbow-nya itu panik ya kan. Iya benar banget. Amanin poin. Dan kini ada NGID sih, tapi The Pillar-nya kayaknya nggak masuk ke ngenerusin maju untuk masuk ke rumah pinggiran pantai sih. Dia balik lagi ke area daripada Mas Electric sendiri. Dia nyari vision aja sih. Pastinya dia nebak juga di Mars Electric ada musuh, bakal ada rotasi dan mereka mau patahin jalurnya juga. Jadi dari Rama sendiri ngasih vision buat ngelihat ke arah Mars Electric aja, kira-kira ada orang apa enggak. Karena ketika ada orang atau enggak, mereka di si Ramanya bisa langsung manggil teman-teman ya, "Weh, ada orang nih, kita langsung potong aja jalannya." Mumpung lagi open field juga. Biasanya memang kalau misalkan perang-perang di sini tuh kan kadang terjadi juga. Dimana yang tempat perlindungan tuh cuma pohon doang gitu. Itu gampang banget buat diras sama mereka. Betul. Dimana kalau kita lihat juga NGID udah ngamanin satu vehicle yang mana ketika mereka udah tahu nih, udah notice adanya musuh, mereka bakal langsung pakai vehicle-nya untuk mempercepat movement mereka atau cara pindah mereka ke posisi yang tentunya bisa mendekati musuh-musuh mereka. Ada ada Siren nih yang sudah mulai nembakin pemain-pemain daripada NGID sih. Sebenarnya kalau misalkan saling ketarik sih sebenarnya malah rugi di Siren ya, karena era dari NGID sendiri tuh maksa mereka emang butuh buat tarung di open field, karena sebuah glue aja nggak bakal nyelamatin mereka, karena dari Rama dengan double baretanya bakal nyusahin banget. Lu nggak bisa buat tanding sama NGID kalau misalkan mainnya di open field. Kalau misalkan mau ngeratiin NGID, main di rumah karena nggak tembus rumah juga pelurunya ya kan. Main di dalam rumah jadi agak sulit juga. Cuman Rama juga punya spesialis nembak pakai jarak dekatnya. Ya. Jadi serba salah sebenarnya. Makanya itu dia bisa bilang jadi kayak player kuat aja. Ya, Dia dapat sniper dari jauh bisa, main di open field tuh salah, main di rumah juga dia bisa nembak dari jarak dekat. Betul. Presisinya bagus banget sih. Nah iya, presisi. Nah kalau kita lihat juga di sini pemain-pemain dari Siren sendiri pun punya beberapa pemain yang menggunakan double vector, sehingga ya wajar aja kalau mereka nggak nembak balik sih menurut gua. Dua pemain nih, Eric dan juga Rao, dan satu lagi pemain daripada Siren dia pakai double vector. Jadi dua pemain pakai double vector, sedangkan NGID di sini dengan senjata-senjata jarak jauh tentu jadi keuntungan buat NGID sih. Kita ini dengan ke arah Factory juga. XCN lagi perang dengan The Pillar kali ini. Udah tembakan langsung juga. Ian berhasil menembakkan seorang XCN. Rin nampaknya berhasil dijatuhkan kali ini. Masih tersungkur gitu aja, bakal dilempar granat dan duar. Nampaknya meledak dulu, selamatin lagi, tinggal ada Excel juga Ubek yang bakal dikejar sekali lagi. Masih ada juga Ham yang bakal maju ke depan, bakal dikomitin aja. Glue wall sudah dipasang oleh Erzel, coba untuk bergerak, digocek terlebih dahulu, tapi nampaknya The Pillar gak bakal ngasih lari pemain dari XCN kali ini. Dua orang sudah berhasil didapatkan poinnya untuk tim The Pillar, dan dari XCN nampaknya bakal terjebak dan juga nggak bisa kemana-mana lagi. Tembakan dari shotgun yang berhasil dapetin seorang, tapi Erzel nggak bisa nge-end, ternyata dua orang berhasil dapetin. Gak ada follow up lagi, Ubed terlalu jauh, granat dilontarkan ke depan The Pillar sama bisa datang, ternyata masih ada sebuah tembok sebagai tempat pertahanan dan menculik dua pemain dari tim The Pillar, Putra dan juga Ham. Wah, Nice one tentunya. Yang cukup menarik sih, cuman apa? XCN ditembak sama Rama NGID dengan baretanya. Lagi-lagi lama kita notice dengan baretanya berhasil mengembalikan satu tim. Dan yang justru yang harusnya menjadi third party adalah Siren sih, yang berada tepat di bawah pertarungan yang terjadi antara The Pillar dan juga XCN. Tapi yang dapatkan keuntungan ternyata malah NGID. Padahal NGID kalau dilihat jauh sih. Cuman ya lagi-lagi penggunaan double vector itu yang merugikan pemain-pemain daripada Siren sendiri, di mana Siren nggak bisa nembakin jarak jauh, cuma ada juga grounding yang ngalangin mereka. Keuntungannya bagi Rama atau NGID sendiri adalah Rama menggunakan senjata jarak jauh sehingga bisa mempermudah jarak tembak dan juga vision daripada tembakan Rama sendiri sih. Yep, dan kali ini Amore juga dilempar UAV light oleh pemain dari The Pillar, di mana Amore nampaknya bakal dikejar juga oleh Ian dan juga Segil. Tapi dia punya double vector dan juga sebuah krono, bakal ditembak gitu aja langsung hilang, banyak banget darahnya, bakal dimajuin, diterobos, dan ini dia guys baru tumbang di posisi 6. Tinggal 5 tim tersisa dan Siren masih mengamankan rumah labirin sebagai tempat pertahanan. Ini bisa jadi emang ada tim yang bakal masuk dan coba untuk ngambil teritorinya, jadi mereka bersiapin aja untuk tarung jarak dekat gitu ya. Ya. Dari Sirennya tuh ya pede aja buat tarung jarak dekat, karena kita semua pegang senjata jarak dekat, jadi it's okay. Aman-aman sih, mereka bakal ya sekali lagi benar kata Lihan bakal ditahan banget. Dan ini kita lihat juga ke arah pemain-pemain NGID yang sama halnya dengan Siren yang sudah mulai mendapatkan teritorinya sendiri.
Masih ditahan terlebih dahulu oleh NJID. Di depan ada NXL yang mulai terlihat juga. Udah ditembakin oleh tim NJID. Ada yang 500, coba untuk dibuang-buang aja pelurunya ke arah tim NXL. Dan dari NJID sendiri juga dapat zonanya. Sementara itu dia bagi satu orang di belakang untuk ngasih visionnya biar nggak ada yang nyerang mereka dari belakang. Untuk bukan buat nembak ya, cuman untuk ngasih vision aja. Biar kalau misalkan ada musuh kita call aja, kita panggil. Tapi ternyata dari Siren juga dari Vito berhasil mendapat pemain tadi dari pilar yang ternyata masih bisa di revive. Unite Esport pun datang dari belakang menyerang defensif dari tim NXL Liga Game. Tinggal jar langsung hilang gitu aja dong, ya ampun. Karena kita lihat dari Ramen JID juga berhasil menculik satu pemain, mencuri dan mendapatkan poin atas kematian dari tim NXL Liga Game. Iya, lagi-lagi Unite berhasil membackstep pemain-pemain dari NXL yang berada di open sih. Open banget itu karena cuman batu aja jadikan obstacle buat bertahan. Oke, dan juga grounding yang memang kalau kita lihat Unite yang datang dari belakang berada di posisi high ground. Waduh, Unite kali ini bakal jadi lawan berikutnya untuk NJID tentunya. Dimana nih sisa 4 tim, Sirennya juga nggak mau maju karena mereka pakai senjata jarak dekat juga. Dia coba untuk perlahan lewat bebatuan menjadi third party untuk tim NJID biar nyerang dari belakang setelah mereka buang-buang resource ke arah Unite. Mereka bisa taruh tapi ada critical damage karena Rama langsung dihitung gitu aja. Amora, Rise, Andri dan juga Anang bakal maju. Dibalikin kali ini Amora terjatuh. Rama berhasil di revive terlebih dahulu. Udah ada Gluo, udah ada Chrono dipasang juga dimana Andri pun nampaknya agak telat untuk maju depan. Rise udah berhasil dijatuhkan lagi. Kiois tinggal bersama Mervin. Rama sekali lagi berhasil di revive. Maju lagi. Udah ada Gluo di depan. Masih bisa bertahan sementara waktu ada shotgun juga dari seorang Andri. Bakal ditembakkan depan. Dia tembakan satu orang dari sebuah vektornya. Berhasil memakan korban lagi. Anang terlalu jauh dengan baret yang menembak. Tembak sekali lagi. NJID berhasil diratakan oleh Unite Esport yang benar-benar lagi panas banget. Iya, tapi nggak cuma itu aja. Siren juga udah mulai notice pemain-pemain daripada The Pila yang kini kita lihat tinggal selesai sendiri. Waduh, kena. Mantap. Mantap. Langsung hilang karena memang open field juga tinggal sendirian. Ini dia 1 lawan 1 dari tim Siren melawan tim Unite. Lontar duar, kena damage-nya. Langsung kena Sikis tentunya dimana Rise bakal ditembak lagi. Batu sebagai pertahanan diri masih bisa selamat dimana Chrono udah hilang. Glue bakal dipasang, kakinya kelihatan dong. Ya ampun, Anang bakal coba untuk bergerak lagi. Tembak ke arah tim Siren kali ini masih ditahan. Dan semua baretanya bakal coba untuk digoceng terlebih dahulu. Masih ditembak lagi. Raw bakal coba mencari posisi dan ternyata Unite kali ini masih bisa main aman. Anang pun udah kena pressure. Langsung gitu-gitu aja main Siren. Bakal di NK kali ini. Ada double vector. Langsung ditembak aja oleh Raw. Dan Unite pun tumbang. Buyah untuk Siren Esport. Ya, dan ini buyah yang kedua kalinya untuk Siren sih. Gila. Siren, Anda luar binasa. Mantap. Ya, karena mereka nahan sih, emang nggak bener-bener nggak mau tanding di jarak jauh. Betul. Karena pegangnya itu senjata jarak dekat, ya udahlah. Kita tungguin aja sampai zona benar-benar kecil juga. Karena kan